Shalom, sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan membahas tentang pengutusan. Dan hari ini menjadi sangat menarik. Namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian, Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan tentang pengutusan, di mana kita akan membahas dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya teringat waktu beberapa tahun yang silam, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ketika diutus kemudian untuk menerima sebuah tugas pelayanan, di mana kami harus pergi dan kemudian meninggalkan zona nyaman kami, maka kami bisa melihat sampai detik ini bagaimana Tuhan menyertai dan Tuhan berkarya begitu luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, di mana konteksnya berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk kemudian menjadi alat kebenaran firman Tuhan, menjadi alat untuk membebaskan, menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian mereka harus berjalan dan pergi ke tanah yang disiapkan oleh Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan mengutus kita, maka Tuhan tidak sekedar mengutus. Banyak orang mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dengan kemudian mengutus ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka tidak prepare, mereka tidak mempersiapkan sesuatu untuk kemudian menunjang pemberitaan firman Tuhan dan tugas pengutusan. Dan saya mengatakan kepada kita semua, Tuhan kita berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia ketika mengambil, mengutus seorang hambanya atau siapapun, kita pengikut Kristus sampai pada detik ini, dia selalu prepare, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia selalu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, mari kita lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 4 hal yang sangat luar biasa yang Tuhan persiapkan untuk sebuah penugasan kepada Musa. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan itu hadir dan kemudian menjelaskan kepada Musa apa yang menjadi masalah, kemudian menjadi alasan mendasar mengapa Tuhan memilih Musa untuk diutus menjadi alat untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan alasan yang digunakan Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau melihat yang pertama tentang Tuhan hadir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita perhatikan, Tuhan hadir di semak yang menyala, yang di semak duri yang menyala, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi tidak terbakar. Dan itu kemudian membuat Musa menjadi penasaran, ada apa ini, kok tidak terbakar? Dan kemudian dia melihat dan kemudian tahu, oh, itu adalah tanda kehadiran Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan memanggil dia, menyapa dia, dan Tuhan hadir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini bukti bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, dia kemudian memilih, dia datang secara pribadi, dan dia kemudian berdialog dengan Musa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini hal yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan hadir. Apalagi buktinya, Tuhan juga kemudian
membawa Musa untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya, rencananya, maksud hatinya, dan semua yang diinginkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa. Tuhan hadir. Jadi dia tidak sekedar mengirim pesan lewat ini, tapi dia hadir benar-benar. Itu tanda keseriusan Tuhan untuk mengutus seorang hambanya, untuk memilih dan mengutus, memanggil untuk sebuah tugas yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Ini artinya tugas ini maha berat dalam pandangan manusia, tetapi Tuhan yang kemudian datang untuk menyatakannya. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan juga kemudian memperkenalkan dirinya, kemudian Bapak Ibu dan Saudara menjelaskan apa yang menjadi duduk permasalahan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, maka kita akan melihat bahwa apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi dasari akan kepanggilan Musa. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memperhatikan akan sengsara bangsa Israel di tanah Mesir. Haleluya, puji Tuhan. Rupanya Tuhan tidak buta, Tuhan kita tidak buta, tidak tuli, Bapak Ibu dan Saudara. Dia memperhatikan. Tuhan kita juga mendengar suruhan bangsa Israel. Tuhan juga mengetahui penderitaan bangsa Israel. Tuhan juga turun tangan dan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Artinya apa? Tuhan peduli, Tuhan care, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan juga berjanji menuntun bangsa Israel kemudian keluar dari tanah perbudakan menurut tanah yang kemudian melimpah susu dan madunya. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan juga menerima bagaimana keadaan yang dimana bangsa Israel ditindas begitu rupa dan kemudian membuat mereka sengsara. Kemudian mereka merasa sesuatu yang seakan-akan tidak ada harapan. Tapi Tuhan kemudian tahu dan Tuhan kemudian merespon dengan begitu luar biasa. Dan karena itu dia memanggil seorang pribadi yang namanya Musa, Bapak Ibu dan Saudara. Hal yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan hal ini, kita dapat melihat bahwa pemanggilan Musa untuk kemudian dipilih menjadi alat untuk menuntun, memberitahukan kepada bangsa Israel ada hal yang istimewa, juga hal yang serius, sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, diutus untuk sebuah tugas, maka Tuhan pasti akan hadir dalam hidup kita. Dia akan hadir memberitahukannya, bisa melalui suaranya, bisa melalui Roh-Nya yang kudus, bisa melalui banyak cara, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin lewat seseorang, mungkin lewat lembaga, mungkin lewat gereja, persekutuan, komunitas, atau banyak cara, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan pasti juga akan memberitahukan apa alasannya. Bapak Ibu dan Saudara, pertama ketika saya kemudian dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, secara pribadi di awal itu saya tidak paham sebenarnya untuk apa menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi ketika berjalannya waktu, Tuhan hadir dan kemudian menyatakan banyak hal. Aku akan memilih engkau, mengutus engkau menjadi berkat dengan caraku yang luar biasa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita pasti juga memiliki pengalaman yang mungkin berbeda, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi sama tujuannya, untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya mau katakan kepada suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, ketika Tuhan memilih kita, maka respon dengan baik. Waktu itu Tuhan Allah menampakkan diri dan memanggil Musa. Musa bukan cuek atau lari ketakutan, tidak, tapi dia datang dan merespon. Dia kemudian tahu itu adalah tanda kehadiran Tuhan yang luar biasa. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, kalau Tuhan sudah hadir dan menjelaskan kepada kita, jangan cuek, jangan lari. Apalagi seperti Yunus yang kemudian lari, atau banyak pribadi-pribadi. Saya mau katakan kepada kita semua, responlah kehadiran Tuhan dalam sebuah rencananya yang luar biasa. Karena dengan cara itu engkau akan tahu apa kehendaknya, apa rencananya, apa maunya Tuhan, apa isi hatinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan persiapkan, kalau Tuhan yang pertama tadi Tuhan hadir dan menjelaskan latar belakangnya, apa masalahnya, tujuan kita dipanggil, maka Tuhan juga memperkenalkan dirinya. Mengapa, Bapak Ibu dan Saudara, ini penting sekali. Dalam ayat yang ke-13, 14 dan ayat yang ke-15 kita akan melihat, Bapak Ibu dan Saudara, hal ini diawali oleh sebuah pertanyaan dari seorang Musa. Dia bertanya kepada Tuhan, kalau engkau sudah memanggil aku, mengutus aku ke tengah-tengah mereka, dan mereka akan bertanya, siapa yang mengutusmu? Wah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali ini juga menjadi masalah di lapangan ketika kita diutus, Bapak Ibu dan Saudara.
Karena apa? Karena ada banyak alasan, ada banyak ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mengatakan kepada kita semua, Tuhan yang mengutus kita itu kemudian tampil dan mengatakan, aku adalah aku, akulah aku. Dan bahkan Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga dalam ayat yang ke-15, Tuhan memperkenalkan dirinya, identitasnya, baik itu sebutannya dan namanya turun-temurun. Akulah Allah nenek moyang Tuhan, aku adalah Allah nenek moyang Abraham, Allah daripada Ishak, dan Allah daripada Yakub. Bapak dan Saudara, luar biasa. Dia katakan, itu nama aku, itu sebutanku, itu nama aku turun temurun. Luar biasa. Bapak dan Saudara, ketika saya baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat ada 5 poin penting mengapa identitas Tuhan itu penting untuk kemudian kita pahami dengan baik. Mengapa ayat ini kemudian dimunculkan di dalam bagian dialog daripada Musa dan Tuhan. Yang pertama, kalau Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan identitasnya, itu artinya apa? Kita perlu mengenal siapa yang mengutus kita. Kita perlu kenal siapa yang mengutus. Tidak tahu, Bapak Ibu dan Saudara, tidak boleh. Kita harus tahu siapa yang mengutus kita. Karena dengan kita mengenal siapa yang mengutus kita, maka itu artinya ada sesuatu, ada tugas tanggung jawab, ada pribadi yang bertanggung jawab di belakang kita. Yang kedua, Bapak dan Saudara, untuk apa? Untuk mengenal dengan baik sang pengutus kita, yang ini Tuhan. Apa yang kita mau kenal dari dia? Kehendaknya, isi hatinya, maunya, rencananya. Karena kalau kita tidak pergi asal pergi saja, kita tidak punya rencana, kita tidak punya kehendak dan kemudian plan yang baik dan benar, maka saya mengatakan pengutusan itu akan menjadi kemudian lari ke sana kemari, dan akhirnya kalau tidak kuat Bapak Ibu dan Saudara akan kabur. Apa yang kedua, bisa kemudian mengundurkan diri dan banyak cara Bapak Ibu. Karena masalah di dalam lapangan Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sudah terjun di dalam kerjaan pelayanan Tuhan, apalagi di tempat-tempat yang Bapak Ibu dan Saudara dalam tanda kutip kering Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan tantangannya begitu luar biasa. Apalagi di daerah-daerah yang kemudian mengungsi Kristen, apalagi di daerah-daerah yang kemudian konflik, apalagi di tempat yang kemudian secara ekonomi itu susah Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan perbedaannya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau ingin mengetahui apa rencana Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita menyerahkan hidup kita, membawa hidup kita benar-benar bergantung dengan Tuhan, maka kenali Tuhanmu, kenali siapa pengutusmu Bapak Ibu dan Saudara. Ini penting sekali, karena dengan kita mengenal identitas Tuhan kita, kita mempertanggungjawabkan pribadi yang kemudian mengutus kita. Kenapa? Nama dia yang kita bawa, nama Yesus, menara yang kuat. Bapak dan Saudara, saya mengatakan kepada kita, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, kalau kita memberitakan firman Tuhan, diutus ke satu tempat, maka nama yang kita menjadi jaminan hidup kita, menjadi kekuatan kita, menjadi pegang kita adalah nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus kenal dia dengan sungguh-sungguh. Jangan kita pergi tapi kita tidak kenal siapa pribadi yang ada di belakang kita, yang kemudian memiliki otoritas, yang memiliki rencana Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita, ini penting sekali. Yang keempat, dengan kita kemudian mengenal identitas Tuhan, maka kita dengan baik dan benar, kita akan kemudian mengenal firman-Nya. Apa setiap kata-katanya kita akan perhatikan, setiap larangannya kita akan jauhi, setiap perintahnya kemudian kita ikuti Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan, hal ini hanya kita bisa lakukan kalau kita kemudian mengenal identitas Tuhan kita. Yang kelima, dengan mengenal identitas Tuhan kita, maka kita kemudian mengetahui, memahami dengan benar dan mutlak bahwa apa yang kita kemudian dapatkan dari tugas pengutusan itu, maka kita akan tahu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam hidup kita, dalam pelayanan. Karena apa? Setiap tugas tanggung jawab pengutusan itu, kalau diputus dari satu tempat, secara prinsip memang sama, tapi pengaplikasiannya Bapak Ibu dan Saudara, penjabarannya, bagaimana kita mempraktekkannya di lapangan, itu tidak mudah. Tidak seperti di tempat yang lain. Mungkin bisa memotivasi, bisa menguatkan, tapi belum tentu bisa kemudian dilakukan dengan cara yang sama, dengan metode yang sama Bapak Ibu dan Saudara. Saya sudah mengalami hal tersebut, dan saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, identitasnya, siapa yang mengutus kita, maka serasa kita kemudian tidak memiliki kuasa,
kita tidak memiliki otoritas. Karena siapa yang mengutus kita, itu artinya kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa, Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hal yang kedua yang Tuhan inginkan, yang Tuhan persiapkan ketika Dia mengutus kita adalah kita harus mengenal dengan sungguh-sungguh dan benar tentang siapa yang mengutus kita, identitasnya. Aku adalah aku. Dan yang kedua, akulah aku. Yang ketiga, akulah Allah nenek moyang Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu diperkenalkan turun-temurun. Saya mau katakan kepada kita semua, hal ini juga kemudian untuk membantah bahwa pernyataan aku adalah aku bukan sebuah pernyataan egois, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi untuk menyatakan bahwa Tuhan itu berotoritas dalam setiap pengutusan, dalam setiap apa yang Dia lakukan. Dan itu juga untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak berasal dari satu tempat, Bapak Ibu dan Saudara, tapi Tuhan itu kekal, berasal dari kekalan menuju, dan kemudian juga selama-lamanya kekal, karena Dia pemilik kehidupan, Dia pemilik kekekalan. Karena itu kita harus benar-benar mengenal Dia. Dan saya katakan kepada kita semua, kalau kita berdiri di atas pribadi yang kekal, maka hidup kita, pelayanan kita, tugas kita, pengutusan kita sebagai anak Tuhan, dimanapun, di kantor, di pekerjaan, di masyarakat, di lingkungan, di sekolah, di keluarga, di gereja, dimanapun, kita akan kemudian berdiri atas kuasa dan otoritas Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Tuhan persiapkan untuk sebuah pengutusan? Yang ketiga adalah Tuhan mempersiapkan kepada kita apa saja sih yang menjadi tugas-tugas kita, apa saja yang menjadi job description kita. Karena sebuah pengutusan itu harus dijelaskan. Kamu nanti sampai di sana, kamu harus melakukan ini. Kamu punya tujuan ini, kamu punya goal seperti ini. Dan saya mau katakan kepada kita semua, sebuah pengutusan tanpa kemudian dipersiapkan dengan baik, apa tugasnya? Kamu harus ngapain di sana? Tujuannya apa? Goalnya apa? Saya mau katakan, itu tidak akan terlaksana tanpa kita jelaskan dengan baik. Tapi Tuhan mempersiapkannya dan menjelaskan kepada Musa. Bapak dan Saudara, dalam ayat 16, yang pertama tugas yang diberikan kepada Musa adalah mengumpulkan para tua-tua. Untuk apa? Untuk kemudian melalui tua-tua itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang disampaikan kepada Musa juga diteruskan kepada para tua-tua. Dan para tua-tua Israel akan meneruskan kepada masyarakat atau warga atau kemudian kepada bangsa Israel. Haleluya, puji Tuhan. Dengan cara itu kemudian mereka akan kemudian mengerti. Ada proses sosialisasi tentang apa yang menjadi rencana Tuhan. Saya mengatakan ini penting sekali. Yang kedua, Bapak dan Saudara, dalam ayat yang ke-17, di dalam ayat yang ke-17, Tuhan ingin supaya Musa dapat menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan berjanji akan menuntun bangsa Israel ini keluar dari perbudakan, dari kesengsaraan, dari penindasan, dari segala macam ketakutan, masa depan yang suram, Bapak Ibu dan Saudara, menuju kepada suatu tempat yang luas, Bapak Ibu dan Saudara, dan kemudian di sana terdapat susu dan madu yang melimpah. Saya mau katakan ini luar biasa sekali. Ini menjadi suatu tugas sekaligus jaminan, Bapak Ibu dan Saudara, yang luar biasa. Saya mau katakan kepada suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka Tuhan pasti akan menuntun kita ke tempat yang jauh lebih baik. Jadi jangan pernah takut. Banyak orang kemudian takut dengan kehidupan, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika dia sudah nyaman, dia takut, begitu khawatir, begitu kemudian merasakan kengerian, seakan-akan tidak ada masa depan. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, maka Dia pasti memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang sebelumnya kita alami. Karena apa? Dia selalu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Bangsa Israel dipanggil kemudian dituntun keluar dari tanah Mesir. Mereka khawatir, mereka takut, mereka bahkan sepertinya ingin pulang kembali ke tanah Mesir, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi mereka tidak melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang luar biasa. Dan sampai detik ini mereka harus terus mempertahankan itu. Itu karena apa? Mereka tahu ketika mereka sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, tempat itu begitu luar biasa. Hari ini masih menjadi rebutan, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, ini hal yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kita semua, ini penting sekali, bahwa Tuhan ketika memanggil kita, mengutus kita, maka Dia juga
akan memberikan tugas-tugas yang luar biasa. Tuhan juga ingin mengatakan kepada Musa bahwa kalau engkau kemudian diutus, maka engkau punya tugas untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus kemudian meminta izin kepada Firaun untuk mereka pergi ke padang gurun 3 hari lamanya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk kemudian mereka menyembah Tuhan dan kemudian mempersembahkan korban. Bapak Ibu dan Saudara, ini hal yang luar biasa. Saya waktu baca ini saya mengatakan ini adalah mission impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Karena bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara, kalau pergi dari tanah Mesir 3 hari saja, itu akan merusak roda perekonomian yang dimiliki oleh Mesir, Bapak Ibu dan Saudara. Juga akan membuat mereka kemudian kehilangan orang-orang yang akan mendukung kegiatan mereka, rencana mereka, keinginan mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini berisiko luar biasa. Kemungkinan besar untuk diterima, untuk kemudian diizinkan, itu kecil sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan, kalau bagi Tuhan, kalau sudah Tuhan berencana, tidak akan ada pribadi yang sanggup untuk melawannya. Yakin. Ayub 42 ayat 2 menjadi ayat emas buat saya. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pegang itu luar biasa. Memang menjalaninya tidak gampang, sulit, penuh tantangan, penuh rintangan. Tapi di balik itu semua, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dalam kehidupan kita. Suara sahabat Kolose, saya mau katakan kepada kita semua, kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka Dia juga akan menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, Tuhan penuhkan semua. Saya mau katakan ini penting, Bapak Ibu dan Saudara, karena Dia yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudian kita diutus, Bapak Ibu dan Saudara. Ini luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, kalau yang pertama tadi Tuhan mengutus kita dengan mempersiapkan dengan apa? Dia hadir dan menjelaskan masalahnya. Yang kedua, untuk memperjelas kepada kita siapa yang mengutus. Dia yang mengutus kita siapa? Identitasnya apa? Yang ketiga, kemudian Tuhan juga mempersiapkan tugas-tugas kita. Yang keempat, Tuhan memberikan jaminan. Haleluya. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, saya mengatakan kepada Matius 28, saya mengatakan kepada kita semua bahwa janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Saya mengatakan itu kepada kita semua karena firman Tuhan mengatakannya kepada kita. Pada bagian yang keempat ini, Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12 pertama sampai ayat yang ke-22, khususnya dalam ayat yang 19 sampai ayat 22, Tuhan memberikan jaminan, Bapak Ibu dan Saudara. Jaminan yang pertama dalam ayat 19, jaminan penyertaan, sekuritas, keamanan, Bapak Ibu dan Saudara, di mana Tuhan akan memberikan dengan tangannya yang kuat, akan menjaga bangsa Israel dan kemudian akan memukul kalah bangsa Mesir. Bapak Ibu dan Saudara, luar biasa. Hal yang Bapak Ibu dan Saudara secara hitung-hitungan kekuatan militer Bapak Ibu dan Saudara tidak mungkin bangsa Israel bisa melakukannya. Tapi tangan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-20 memberikan penyertaan keras bahwa Tuhan akan mengalahkan bangsa Mesir dan kemudian akan membebaskan bangsa Israel menuju ke satu tanah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ayat 21 Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan juga ini yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Selain dari masalah keamanan, kekuatan militer, tangan Tuhan yang luar biasa, keajaiban-keajaiban, Tuhan juga mampu mengubah hati. Luar biasa, mengubah hati orang-orang Mesir. Mereka kemudian digunakan kata merampasi di dalam ayat yang di 21. Saya mengatakan kepada kita semua bahwa 21 dan 22 Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel akan digerakkan hatinya, memberikan kepada mereka emas, perak, pakaian, dan semua akomodasi perlengkapan yang mereka butuhkan, Bapak dan Saudara. Luar biasa. Itu artinya Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu dengan cara apa? Mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya pikiran, perasaan, pengetahuan, tapi juga jasmaninya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan sudah mengutus kita, maka Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya secara sempurna. Tidak ada pengutusan yang dari Tuhan yang tidak sempurna. Hanya yang tidak membuat sempurna adalah pribadi kita yang penuh ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan prasangka, penuh dengan dosa. Dan saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita taat di dalam pengutusan, maka kita akan melihat apa kehendaknya dengan jelas. Kita akan melihat apa kemauannya dengan jelas. Isi hati Tuhan dengan jelas.
Dan Musa membuktikan itu semua. Bagaimana tangannya, tongkatnya, dan apapun yang dia lakukan kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Dan sampai hari ini begitu banyak orang membicarakan, begitu banyak orang membahasnya. Bahkan dalam kitab lain juga sama, Bapak Ibu dan Saudara, membicarakan bagaimana keajaiban Musa yang luar biasa dipakai Tuhan luar biasa. Karena itu suara sahabat Kudus dimanapun Anda berada, kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, maka Bapak Ibu dan Saudara, kita dipanggil dan diutus menjadi berkat, menjadi kemudian corong untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi poster, menjadi teladan di tengah-tengah bangsa yang dan di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan kehadiran kita harusnya menjadi berkat. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu banyak hal. Kalau Tuhan mempersiapkan Musa dengan luar biasa, maka Tuhan juga pasti bisa mempersiapkan kita, saya dan kita semua, saudara sahabat coach dimanapun Anda berada. Shalom Elohim Besem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekaligus dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, dalam konten ini saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Bapak Sundarseng, ayah dari Pasca, Petra Sena dan Patria, Bapak Ibu dan Saudara di Kalimantan. Kami sebagai pengurus dan gembala dan keluarga pribadi mengucapkan turut berduka cita. Biarlah kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan masa depan yang luar biasa. Tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Kita hanya dipisahkan oleh badan, tetapi kita disatukan dalam kasih Kristus. Pak Sundarseng sudah menyelesaikan tugasnya, mengakhiri pertandingannya dengan baik di hadapan Tuhan. Maka sekarang kita yang masih hidup diberikan nafas hidup untuk terus bertanding, untuk terus berjuang, khususnya di dalam pengutusan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.